1261. Ketika Wilfred bersembunyi di kerumunan, dia terus-menerus memantau pertarungan di langit. Nimbus sedang mencari kesempatan untuk mengalahkan Mo dalam satu gerakan. Namun, ketika Nimbus akan menyerang, Wilfred merasakan 4 alam abadi parsial mendekati Nimbus dengan kecepatan kilat. Wilfred sangat terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. 4 alam abadi parsial. Apakah klan ular 9 yang tidak takut memperingatkan para penegak alam semesta? 4 alam abadi parsial sepenuhnya melampaui jumlah semua kekuatan tempur teratas di Bima Sakti. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika keempatnya bekerja bersama, dengan waktu yang cukup, mereka dapat menghancurkan seluruh Bima Sakti. Angka tidak ada artinya keempat ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanya akan menjadi semut. Ini sepenuhnya bertentangan dengan konvensi semesta. Begitu para penegak alam semesta mengetahui tentang hal ini, klan ular 9 yang berkepala akan menghadapi konsekuensi serius. Mengapa mereka berani melakukan ini? Wilfred tidak punya waktu untuk ragu-ragu, jadi dia meluncurkan dirinya ke udara dengan cepat. Nimbus akan mati jika Wilfred tidak melakukan apapun untuk menghentikan 4 alam abadi parsial dari menyerangnya pada saat yang sama. Jika Nimbus meninggal, Wilfred akan menjadi satu-satunya yang tersisa, dan tidak mungkin baginya untuk membalikkan situasi. Meskipun mereka mungkin tidak mengalahkan 5 alam abadi parsial setelah mereka bergabung, setidaknya akan ada peluang kecil. Ketika seseorang berada di ranah mereka, mereka membuka kunci kemungkinan yang tak ada habisnya setelah mereka mengambil langkah maju. Selain itu, mereka juga akan abadi. Tidak ada yang mau mati. Jika keduanya bekerja bersama, akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan 5 lainnya. Namun, jika keduanya ingin membunuh 5, mereka harus memastikan kelima tidak berakhir membunuh salah satu dari mereka sebagai imbalan. Siapa yang ingin dibunuh? Tidak ada. Oleh karena itu, akan mudah untuk memenangkan pertarungan 5 versus 2, tetapi akan sulit untuk membunuh mereka. Setiap orang akan meninggalkan ruang untuk melindungi diri mereka sendiri sehingga mereka tidak akan mati. Ini akan membantu memastikan mereka tetap hidup. Selama mereka berhati-hati, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nimbus bisa merasakan bahaya mendekatinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sekarang, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pesta lain cepat, dan mereka akan melakukan serangan menyelinap. Selain itu, tidak ada 1, tetapi 4 orang. Nimbus tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya tidak mengharapkan klan Serpent 9 yang mengepalai untuk mengabaikan konvensi alam semesta dan mengirim 4 orang di dunia abadi parsial. Dia tidak bisa menahan serangan menyelinap keempat yang berada di peringkat yang sama seperti dia, bahkan jika mereka memang begitu tidak sebagus dia. Jika dia meninggal, Wilfred harus melawan 5 saja, dan dia juga tidak akan melarikan diri. Keluarga Barloway akan hancur. Kekaisaran juga akan hancur. Mo benar-benar gila, dia dibutakan oleh kebenciannya. Dia bisa berbalik melawan semua manusia di Bima Sakti untuk membalas dendam. Semua orang tahu ambisi klan Serpent 9. Mereka ingin secara bertahap melahap Bima Sakti. Tujuan akhir mereka adalah membiarkan manusia di Bima Sakti untuk menjadi sumber makanan mereka yang tidak terbatas sehingga mereka bisa tumbuh lebih cepat. Namun, bahkan jika mereka harus mati, mereka harus memastikan balapan asing ini membayar mahal. Ledakan. Nimbus energi meroket ke puncak. Kemudian, dengan pukulan, dia memblokir salah satu serangan dan kedua belah pihak mundur. Segera setelah itu, penyerang kedua maju. Dia menempatkan cakarnya yang bersembunyi di bawah jubah hitamnya di Nimbus kembali. Puff. Nimbus memuntahkan beberapa bagian organnya yang tertutup darah. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang ke depan karena inersia dan bergegas ke arah pria yang pukulannya telah diblokir sebelumnya. Dia melemparkan pukulan lain, sementara pria lain melambaikan cakarnya ke Nimbus. Namun, Nimbus Pang tidak bertabrakan dengan cakar orang lain. Sebaliknya, dia sedikit menggeser pukulannya dan meninju dada pria lain. Bab 1262. Pada saat yang sama, cakar orang lain juga mendarat di dada Nimbus. Puff. Puff. Keduanya memuntahkan darah secara bersamaan. Segera setelah itu, sebuah suara bingung dan putus asa berteriak. Beastri Start, apakah kamu ingin mati? Mata ganti mata, luka ganti luka. Pihak lain tidak mengharapkan Nimbus melakukan ini. Nimbus tahu dia tidak bisa lepas dari serangan diam-diam keempatnya. Karena itu, dia menyerah membela diri dan memutuskan untuk menyakiti sebanyak mungkin dari mereka. Dia ingin membuat pihak lain membayar bahkan jika dia harus mati. Tubuhnya terbang mundur lagi. Selama proses ini, serangan orang ketiga mendekat dengan cepat. Ekor yang kuat menyapu ke arah Nimbus dari samping. Pada saat ini, dia hanya bisa secara naluriah mengangkat lengannya untuk membela diri. Gedebuk. Retakan. Dua suara bisa terdengar. Salah satu lengan Nimbus patah. Setelah dia terkena 3 pukulan dengan level yang sama, Nimbus merasa pusing dan pusing.
Tidak hanya organ-organnya terluka karena benturan, tetapi lengan kirinya juga patah. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, pertarungan masih jauh dari selesai. Penyerang keempat, Severus, sekarang berada di atas Nimbus. Kemudian, dia meraih kepala Nimbus. Jika serangan ini berhasil, Nimbus, orang terkuat di Bima Sakti, akan mati saat itu juga. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya. Untungnya, Wilfred tiba tepat pada waktunya. Dia mengambil risiko diserang oleh dua penyerang lainnya untuk datang ke sisi Nimbus dan memblokir serangan fatal Severus. Pada saat yang sama, dia membawa Nimbus keluar dari jangkauan serangan mereka. Sekarang, mereka melayang di udara agak jauh. Keduanya berhasil bertahan hidup, tetapi mereka terluka parah. Hanya 30% dari kekuatan tempur mereka yang tersisa. Sebaliknya, hanya 1 dari 4 ular berkepala 9 di sebagian alam abadi yang terluka. Sisanya tidak terluka. Ular berkepala 9 telah mencapai tujuan mereka dalam serangan diam-diam ini. Wilfred dengan cepat mengeluarkan 2 pil. Dia memberi makan 1 ke Nimbus setelah mengambilnya sendiri. Pil itu dimaksudkan untuk menstabilkan kondisi mereka. Nimbus dan Wilfred telah melarikan diri untuk saat ini, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Darah terus merembes keluar dari tubuh mereka. Mau kembali saat ini. 4 ular berkepala 9 berdiri di belakangnya diam-diam, tubuh mereka bersembunyi di balik jubah mereka. Saat dia melihat Nimbus dan Wilfred, Mo tertawa, haha. Nimbus, saya tidak menyangka Anda, Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, berada dalam keadaan ini hari ini. Bagaimana itu? Sangat menyenangkan tertangkap basah, bukan? Bukankah Anda orang terkuat di Bima Sakti dan tak terkalahkan? Mengapa kamu terluka? Haha, dengar, Nimbus, ulang tahun kematian keluargamu akan diadakan hari ini tahun depan. Mo ingin mengalihkan perhatian Nimbus, dan itulah mengapa dia melawannya sendirian. Dengan begitu, Severus dan yang lainnya bisa meluncurkan serangan diam-diam yang akan membunuh Nimbus dalam satu gerakan. Bahkan jika Nimbus masih hidup, dia terluka parah. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri sekarang. Rencananya kali ini sangat berhasil. Keluarga Barlowe dan Kekaisaran Bima Sakti akan menjadi sejarah, dan Sangruil akan mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi. Nimbus dan Wilfred tidak menjawab Mo. Mereka hanya minum pil penyembuhan dan mencoba yang terbaik untuk pulih. Mereka ingin mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan tempur untuk menanggapi pertempuran yang akan datang. Serangan menyelinap di udara berakhir dalam sekejap mata. Bagi semua orang, hanya butuh 2 detik bagi Kaisar Nimbus untuk terluka parah. Sekarang, ada juga seorang lelaki tua yang mendukung Kaisar. Sepertinya dia juga terluka parah. Selain itu, sekarang ada 4 pria berjubah hitam di belakang Mo yang muncul entah dari mana. Bab 1263. David baru saja diam-diam melumpuhkan Klaus, dan dia tidak memperhatikan pertempuran di langit. Oleh karena itu, David tidak segera menyadari ketika Severus dan ular berkepala 9 lainnya membuat Nimbus lengah. Pertempuran antara sebagian alam abadi sangat cepat, terutama serangan diam-diam dalam pertempuran 4 lawan 1. Hasilnya terlihat hanya dalam beberapa detik. Orang-orang yang tidak cukup kuat tidak akan bisa melihat pertarungan. Jika Mo tidak melakukan serangan diam-diam, akan sulit baginya dan gengnya untuk mengalahkan Nimbus dan Wilfred. Ketika penyerang ular berkepala 9 yang keempat, Severus, hendak menyentuh kepala Nimbus, David menyadarinya dan akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, Nimbus adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti dan juga ayah Astrid. David tidak bisa melihat dia dibunuh oleh makhluk asing ini. Namun, Wilfred berhasil sampai di sana tepat pada waktunya. Nimbus tidak dalam bahaya besar lagi, jadi David tidak bertindak. 4 ular berkepala 9 berada di alam abadi sebagian. Selain Raja Mo dari Sangruil, akan ada 5 dari mereka. Kilatan gembira muncul di mata David. Saat ini, dia ingin menguji kekuatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan mereka berlima dengan 3 keterampilan tempur teratasnya dan pedang pemecah jahat yang bisa menebas semua hal jahat. David sedikit terkejut saat memikirkan hal ini. Mereka semua berada di realm eternal parsial. Logikanya, dia harus takut dan menghindari melawan lawan yang berada di level yang sama dengannya. Namun, saat ini, David tidak takut sama sekali. Dia hanya merasa bersemangat. Dia hanya memiliki satu kata di hatinya, berjuang. Tidak peduli apa hasilnya, David ingin melawan makhluk asing ini. Selanjutnya, dia tidak berpikir dia akan menderita kekalahan telak. Dia tidak percaya diri karena dia bodoh. Sebaliknya, David menganggap dia memiliki kekuatan yang cukup. Mia melihat tatapan bersemangat David dari satu sisi. Yang Mulia terluka, tetapi David terlihat sangat bersemangat. Bukankah ini ekspresi yang seharusnya dimiliki oleh pendosa Sangruil? Apa yang harus saya lakukan? David adalah mata-mata Sangruil Sinner. Apa yang harus saya lakukan? Mia berpikir dengan panik. Dia telah bersama David selama ini. Mia telah menyaksikan penampilan David sejak mereka pergi ke planet Bug dan kemudian kedua planet asli yang hidup itu. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga baik hati.
Bagaimana dia bisa menjadi pendosa Sang Ruil? Namun, Mia bingung dengan ekspresinya sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak mengerti David sama sekali. Kata-kata Mo bergema di telinga semua orang, menyebabkan semua orang di puncak emas merasa takut. Mereka tidak percaya bahwa kaisar mereka yang perkasa terluka parah. Namun, melihat keadaan kaisar saat ini dan darah yang mengalir terus-menerus dari mulutnya ke lantai, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang mereka lihat. Yang mulia terluka parah. Mustahil. Mustahil. Aku tidak percaya ini. Seseorang bergumam. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di puncak emas linglung karena Nimbus terluka parah. Bahkan jika Mo mengatakan dia telah menyakiti Nimbus sebelumnya, tidak ada yang percaya padanya karena mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, Nimbus mengeluarkan darah dari mulutnya dan salah satu tangannya tergantung lemas. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terus bertarung. Bab 1264. Cedera seperti itu cukup serius. Melihatnya secara langsung lebih mengejutkan daripada hanya mendengarnya. Orang harus tahu bahwa Kaisar tidak terkalahkan di mata semua orang di Bima Sakti. Dia adalah eksistensi yang maha kuasa bagi mereka. Sekarang, citra Kaisar yang tak terkalahkan hancur dan keyakinan mereka juga runtuh. Banyak orang mulai menangis. Mereka tumbuh mendengar legenda seputar Kaisar. Mereka merasa sangat bangga dapat melihat Kaisar secara langsung, dan mereka memandang Kaisar sebagai tujuan akhir mereka. Sekarang, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat Kaisar, tetapi dia dalam keadaan ini. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Ratapan meletus di puncak emas planet Royal. David memandang semua orang di sekitarnya dengan tidak bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menangis begitu sedih? Jika saya tidak tahu apa yang terjadi, saya akan mengira anggota keluarga mereka baru saja meninggal. Apakah mereka takut bodoh? Bukankah ini para jenius dari semua kekuatan di Bima Sakti? Bagaimana mereka begitu pemalu? David tidak mengerti betapa putus asanya perasaan ketika keyakinan mereka dihancurkan dengan begitu mudah. Orang yang tidak pernah mengalami ini tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Permaisuri Gamora, Putri Astrid, 18 pangeran, dan para menteri dari dunia politik dan militer melihat situasi Kaisar Nimbus saat ini. Sejujurnya, lebih sulit bagi mereka untuk menerima hasil ini dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, mereka mengerti apa arti hasil ini. Keluarga dan kerajaan Barlowe hancur. Ayah, Astrid menangis dan terbang ke tempat Kaisar Nimbus berada. Astrid, jangan pergi. Gamora menghentikan Astrid dari belakang. Bahkan jika dia ingin pergi dan melihat kondisi suaminya, dia tahu ini bukan waktunya. Musuh-musuh mereka masih mengincar mereka dengan tamak. Jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan melakukan apapun selain membuat lebih banyak masalah. Namun, bagaimana Astrid bisa mendengarkan Gamora saat ini? Dia hanya tahu bahwa ayahnya dan kakek Wilfred terluka, jadi dia harus pergi dan memeriksa. Mereka, ibu dan anak itu pergi ke udara satu demi satu. Saat Astrid melihat ayahnya yang tak terkalahkan terluka parah, dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir keluar dari matanya. Ketika Gamora melihat suaminya, dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan berusaha untuk tidak menangis dengan keras. Ini pasti Nimbus yang paling babak belur dan terluka sejak mereka bertemu. Otaknya sedang kacau sekarang. Gamora tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu suaminya. Nimbus memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak memarahi ibu dan anak perempuannya karena datang kepadanya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Tidak hanya dia, semua anggota keluarganya dan menteri kekaisaran juga tidak akan luput dari nasib ini. Akan menjadi penghiburan baginya jika dia bisa tinggal bersama keluarganya sebelum dia meninggal. Karena segalanya telah meningkat ke tahap ini, pilihan terbaik untuk putri keluarga Barlowe adalah kematian. Begitu Sang Ruil Sinners menangkap Astrid, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bu, ayah, kakek Wilfred. Bagaimana perasaanmu? Astrid menangis saat dia bertanya. Astrid, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya tak terkalahkan. Batuk-batuk, sebelum Nimbus selesai, dia mulai batuk dengan keras. Darah kembali keluar dari mulutnya. Nimbus, berhenti bicara. Cobalah untuk mengendalikan cedera Anda, kata Wilfred dari satu sisi. Ayah, dengarkan kakek Wilfred. Berhenti berbicara. Gamora tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup mulutnya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa suaminya akan begitu terluka sehingga dia akan muntah darah ketika dia berbicara. Bab 1265. Sungguh pemandangan yang harmonis. Betapa menyentuh. Nimbus, hargai ini. Ini akan menjadi reuni terakhir keluarga Anda. Jangan menuduh saya tidak memberi Anda kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Mo sambil tertawa terbahak-bahak. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Sejak kekaisaran mengalahkan Sang Ruil, keluarga Labate terus memikirkan bagaimana mereka bisa membalas dendam. Tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus menghancurkan keluarga Barlowe. Sekarang, hari itu telah tiba.
Bahkan jika itu datang terlambat, itu baik-baik saja selama itu ada di sini. Hidup Sang Ruil, panjang umur Raja. Pendosa Sang Ruil yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak dengan penuh semangat. Mereka tidak perlu lagi berjuang saat berada di ambang kematian. Mereka akhirnya bisa muncul di wilayah kerajaan dengan berani. Mulai hari ini, Bima Sakti akan menjadi milik Sang Ruil. Mereka tidak akan menjadi sasaran cemoohan lagi, sebaliknya, mereka akan dihormati oleh semua orang. Anda bajingan tercela. Kenapa kamu melakukan ini pada ayahku? Astrid menunjuk Mo dan bertanya. Putri Astrid, kenali status Anda saat ini. Anda tidak akan menjadi seorang putri tetapi budak Sang Ruil segera. Setelah Mo mengatakan itu, dia menyeringai sebelum melanjutkan dengan keras, Sang Ruilian, dengarkan. Setelah kita menjungkir balikkan kekaisaran Bima Sakti, aku akan menghadiahi semua orang sesuai dengan kontribusi mereka. Anda yang memiliki kontribusi terbesar akan bersenang-senang dengan Milky Way Empire selama 3 hari. Anda akan menikmati menjadi suami sang putri selama 3 hari. Anda harus tahu bahwa Putri Astrid adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Dia memiliki tubuh dan penampilan, jadi kamu pasti akan merasa seperti berada di surga jika kamu tidur dengannya. Hidup Sang Ruil, panjang umur Raja. Para Sang Ruilian mulai bersemangat lagi. Siapapun yang bisa bersenang-senang dengan Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti akan bisa membanggakannya selamanya. Wajah Astrid memerah ketika mendengar bahwa Mo ingin memberikannya kepada Sang Ruil Sinner yang memberikan kontribusi terbesar. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu bajingan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Astrid membalas dengan keras. Mati, kau begitu cantik. Akan sangat disayangkan jika kamu mati. Ditambah lagi, jika aku mendapatkanmu, kematian hanya akan menjadi fantasi. Ketika itu terjadi, saya akan memberikan Anda kepada 10 kontributor Sang Ruil teratas, dan saya akan membiarkan masing-masing dari mereka memiliki Anda selama 3 hari. Saya ingin membuat Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti menjadi tempat yang dapat dinikmati semua orang. Kalau begitu, aku ingin kamu memiliki anak Sang Ruilian sehingga leluhur Barlowe tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Mo menjadi sedikit gila karena kegembiraan. Orang bisa tahu dari cara wajahnya berkerut ketika dia berbicara. Anda. Astrid sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Mo. David memandangi Mo yang gila di langit. Akan menjadi bencana bagi umat manusia jika dia membiarkan orang ini mengambil alih Bima Sakti. Selain itu, klan ular berkepala 9 pasti telah mengirim keempat pria berjubah hitam itu. David bisa merasakan energi yang tidak nyaman datang dari mereka. Mungkin karena mereka bukan dari ras yang sama. Ini adalah pertama kalinya David bertemu kehidupan cerdas dari ras lain. Ada banyak ras di bumi, tetapi hanya manusia yang memiliki kecerdasan. David tahu ras asing tidak akan memiliki ambisi yang sama dengan manusia. Akan mudah bagi Mo untuk mendapatkan ras asing untuk membantunya, tetapi mungkin sulit baginya untuk meminta ras asing untuk pergi. Mo memang orang gila. Dia bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam. David berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Mo, cepat atau lambat, Sang Ruil akan mendapatkan pembalasan karena melakukan ini. Segera, semua orang di Bima Sakti akan dimakan tetapi klan ular berkepala 9 dan Sang Ruil akan menjadi pendosa semua manusia di Bima Sakti. Sebelum Wilfred bisa selesai, Mo memotongnya. Diam. Anda bajingan, karena Anda sangat terburu-buru untuk mati. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Ketika Anda sampai di sana, ucapkan salam kepada leluhur Anda untuk saya. Katakan pada mereka bahwa aku, Raja Mo dari Sang Ruil, adalah orang yang memusnahkan keluargamu dan Kekaisaran Bima Sakti. Mo ingin terus menyaksikan keluarga Barlowe putus asa untuk melampiaskan amarah di hatinya. Namun, karena Wilfred terus menyebut klan ular berkepala 9, Mo tidak akan begitu baik padanya lagi. Dia tidak bisa membiarkan publik tahu tentang klan ular berkepala 9. Karena itu, keluarga Barlowe harus segera mati. Gamora merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia menarik Astrid ke dalam pelukannya dan menyentuh Nimbus. Bahkan jika mereka harus mati bersama sebagai sebuah keluarga. Bab 1266. Nimbus membuka mulutnya untuk mencoba menyuruh Gamora pergi bersama Astrid, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Lawan mereka adalah 5 bagian dari alam abadi, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika Nimbus dan Wilfred bekerja sama di puncak mereka. Sekarang, keduanya terluka parah, dan mereka bahkan tidak bisa menggunakan 30% dari kekuatan tempur mereka. Dalam situasi ini, akan lebih baik bagi para wanita di keluarga Barlowe untuk mati. Kecuali ada keajaiban atau mereka bertemu dengan penegak alam semesta yang melewati Bima Sakti, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, kemungkinan ini terjadi akan mendekati nol. Severus, ayo selesaikan ini dengan cepat. Bima Sakti akan menjadi milik kita jika kita membunuh Barlow. Kata Mo. Terserah kamu, Mo, jawab Severus. Untuk mencegah kecelakaan dan membunuh Nimbus dan Wilfred dalam satu gerakan, 5 alam abadi sebagian memutuskan untuk menyerang pada saat yang sama.
Semua orang di Gold Peak di planet Royal menatap langit dengan gugup. Keyakinan di hati mereka telah hancur. Tidak hanya Kaisar Nimbus yang terluka parah, tetapi dia bahkan mungkin terbunuh. Mereka akan menjadi saksi kematian Nimbus, sosok legendaris yang tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, 5 alam abadi sebagian muncul di hadapan Nimbus dan yang lainnya. Nimbus dan Wilfred tidak akan menunggu kematian mereka dan membiarkan ras asing ini membunuh mereka. Mereka harus membuat ras asing membayar. Kedua pria itu adalah paman dan keponakan, tetapi mereka juga tuan dan murid. Setelah saling memandang, mereka bisa mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke pria berjubah hitam yang baru saja terluka oleh Nimbus. Kita akan mati, jadi ayo bawa salah satu dari mereka bersama kita. Akan lebih mudah untuk menyerang orang yang terluka. Saat keduanya hendak mengambil tindakan, cahaya pedang merah yang mengejutkan melonjak dari tanah dan menebas lurus ke arah Mo dan 4 alam abadi parsial lainnya. Semua orang di puncak emas hanya melihat merah menyilaukan di depan mereka muncul tiba-tiba. Mereka tidak bisa melihat apapun selain merah. Lampu merah juga melukai mata mereka, jadi mereka segera menutupnya. Apa yang terjadi? Semua orang penasaran dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Oh tidak baik. Mo dan 4 ular berkepala 9 di alam abadi sebagian merasakan malapetaka yang akan datang mendekati mereka. Mereka dengan cepat berhenti bergerak maju dan mundur. Saat mereka mundur selangkah, cahaya pedang merah menebas tempat mereka berada. Jika ular berkepala 9 tidak cukup tajam, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Ini karena mereka bisa merasakan ketajaman cahaya pedang merah. Itu bisa dengan mudah mengiris sisi keras mereka dan merusak organ dalam mereka. Setelah lampu merah bubar dan semua orang membuka mata, mereka melihat sosok manusia di udara. Orang itu memegang pedang merah panjang, dan dia berdiri dengan santai di antara Kaisar Nimbus dan Raja Mo dari Sangruil. Bab 1267. Orang di antara mereka berdua adalah David. Ketika Mo dan orang-orangnya hendak menyerang Nimbus, David dengan cepat mengeluarkan Evil Splitting Sword dan melambaikannya untuk menghalangi Mo dan yang lainnya agar tidak bergerak maju. Pada saat yang sama, dia berhasil menakut-nakuti Mo dan yang lainnya agar mundur, menyelamatkan Nimbus dan keluarganya. Pedang ini tidak sama seperti dulu. Saat itu, David bisa menggunakannya dengan santai karena lawannya terlalu lemah, dan dia tidak bisa diganggu untuk melawan mereka dengan serius. Namun, kali ini berbeda. Dia akan melawan 5 alam abadi sebagian. Bahkan jika dia memiliki pedang pemecah jahat, gelombang acak tidak akan cukup untuk mengancam Mo dan yang lainnya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya David menggunakan salah satu dari 3 keterampilan tempur teratas, teknik pedang pemisah jahat, di samping pedang pemisah jahatnya. Keduanya digabungkan, selain kekuatan David yang berada di alam abadi sebagian, adalah kekuatan yang menakutkan. David sendiri sedikit terkejut. Tidak semudah yang dia bayangkan sekarang. Bahkan Mo dan 4 alam abadi sebagian lainnya harus menghindari pedang David untuk saat ini. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pedang itu. David hanya ingin menghentikan pihak lain dan kemudian bergegas dengan cepat. Namun, dia langsung menakuti Mo dan yang lainnya untuk mundur. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Pedang David membantu meringankan krisis Nimbus dan keluarganya. Kemudian, dia berdiri di antara kedua pihak dengan begitu mudah dan memblokir Mo dan sebagian alam abadi lainnya. Penampilannya mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Meskipun orang-orang ini menutup mata mereka karena rasa sakit dari lampu merah, mereka akhirnya membuka kembali mata mereka ke pemandangan ini. Mereka semua jenius dari kekuatan utama yang berbeda, jadi mereka bukan idiot. Mereka mungkin bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Pemuda yang muncul tiba-tiba ini pasti telah menyelamatkan Kaisar. Kali ini, David tidak memakai topengnya, dan dia mengambil tindakan dengan identitas aslinya. Dengan demikian, semua orang bisa melihat wajahnya. Bukankah itu pemuda yang datang terakhir? Dia menyelamatkan yang mulia dari 5 alam abadi sebagian. Astaga, apakah mataku mempermainkanku? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Seseorang mengenali David dan berseru kaget. Bukan hanya dia, banyak orang yang mengenali David. Ini karena dia datang ke puncak emas tepat pada waktunya dan dibawa ke depan, jadi dia meninggalkan kesan yang cukup dalam pada semua tamu. Dia masih muda tapi dia sangat arogan. Ini adalah kesan semua orang tentang David barusan. Mia melihat ke kursi kosong di sebelahnya dan kemudian pada sosok tinggi di langit dengan pedang merah yang familiar. Pada saat ini, pikirannya kosong. Apakah itu benar-benar David? Bagaimana dia sekuat itu? Dia curiga bahwa David adalah mata-mata sang Ruil Sinner sekarang, tetapi sekarang dia ditampar wajahnya oleh kenyataan. Mengapa pendosa sang Ruil menyelamatkan yang mulia dari Mo? Dalam detik itu, Mia mengerti banyak hal. Saat itu, David mengatakan kepadanya, "Saya sangat buruk Asterisses. Jangan mempermalukan aku." Mia mencoba yang terbaik untuk membayangkan betapa buruknya dia, tetapi orang dalam imajinasinya terpisah bermil-mil dari kekuatan sejati David. Tidak heran David tidak rendah hati sama sekali pada malam Kaisar datang, dan dia bahkan ingin melawan Kaisar.
Saya mengerti. David sudah berada di level yang sama dengan Yang Mulia. Dan kegembiraan yang dia tunjukkan barusan adalah karena dia menemukan lawan yang layak. Oh, Mia. Anda gagal. Anda sangat beruntung bisa mengikuti orang yang begitu kuat, tetapi Anda masih mencurigainya. Anda bahkan mengukur hatinya dengan ukuran jahat Anda sendiri. Untungnya, dia orang yang lebih besar, jika tidak, dia akan meninggalkanmu sejak lama. Jika itu terjadi, kamu harus menangis sendiri, pikir Mia dalam hati, orang lain di puncak emas juga mengenali David. Mereka adalah Grandmaster Cruz dan Nele dari keluarga Dalla Rosa. Alasan mereka mengenali David adalah karena pedang merah panjang di tangan David. Bab 1268. Meskipun David mengenakan topeng ketika dia memusnahkan keluarga Tufin, dia masih menggunakan pedang merah panjang ini. Kakek, dialah yang membantu kami memusnahkan Grandmaster Tufin. Bahkan jika dia mengenakan topeng saat itu, saya tidak akan pernah melupakan pedangnya. Nele memandang David di langit dan menangis. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, dia bertanya kepada kepala istana bulan apakah mereka mengenal seseorang yang menggunakan pedang merah panjang. Namun, kepala mengatakan tidak. Banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah kerajaan menggunakan pedang, tetapi tidak satupun dari mereka menggunakan pedang merah panjang. Tentu saja, Cruz juga tidak akan melupakan David. Jika David tidak muncul, keluarga Tufin mungkin telah menghancurkan keluarganya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa David tidak hanya menyelamatkan keluarga Dalla Rosa, dia bahkan memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Ya, saya tidak menyangka dia begitu muda dan begitu kuat. Kami ingin menemukannya dan berterima kasih padanya, tetapi saya rasa kami tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Lagi pula, kekuatan kita terlalu jauh, kata Cruz dengan sedih. Apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Nele bergumam pada dirinya sendiri. Untuk beberapa alasan, hatinya menegang tanpa alasan. Itu tidak serius, tapi itu sangat menyakitkan. Di langit, saat Nimbus dan Wilfred mencoba yang terbaik untuk menyeret salah satu pria berjubah hitam yang terluka ke bawah bersama mereka, mereka merasakan hawa dingin mendekati mereka. Namun, David tidak menargetkan mereka, sehingga mereka tidak merasakan bahaya. Cahaya pedang merah yang tiba-tiba tidak menghalangi penglihatan mereka. Namun, keduanya dikejutkan dengan kedatangan David. Pembangkit tenaga listrik lain di level yang sama dengan kita. Lebih jauh lagi, dilihat dari bagaimana pedang tadi bisa menakuti Mo dan sebagian alam abadi lainnya, orang ini sangat kuat. Nimbus tercengang. Tunggu. Mengapa pedang merah orang itu begitu akrab? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Nimbus memikirkannya. Kemudian, dia mengingat sesuatu. Matanya melebar dan dia berseru, David. Barlowe, Anda dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Serahkan padaku, Anda harus membawa Astrid dan yang lain di sana untuk berobat, kata David tanpa menoleh. Ketika Gamora dan Astrid mendengar suara David, mereka membuka mata dan mengangkat kepala. Baru saja, mereka pikir mereka pasti akan mati. Dengan demikian, mereka menutup mata sejak dini. Daud, seru Astrid kaget. Gamora tidak mengatakan apa-apa, namun, dia menatap David dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyelamat keluarganya adalah anak yang tidak dia harapkan. Gamora menatap Astrid dalam pelukannya, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Sepertinya putriku memiliki penglihatan yang lebih baik daripada aku. Wilfred juga menatap David. Jadi sepertinya orang yang kudeteksi kemarin adalah anak ini. Sepertinya dia dekat dengan Nimbus dan keluarganya. Menilai dari bagaimana anak ini menyelamatkan kita, sepertinya kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hari ini. David, itu benar-benar kamu. Bagaimana mungkin? Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Nimbus bertanya dengan kaget. Barlowe, kekuatan tidak ada hubungannya dengan usia. Alam semesta begitu besar, seberapa banyak yang bisa Anda pahami? Apakah Anda pikir Anda dapat sepenuhnya memahami bahkan galaksi Bima Sakti yang kecil ini? David menjawab. Nimbus kembali sadar setelah mendengar apa yang dikatakan David. Dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri sebagai seorang kaisar, jadi dia tersenyum pahit dan menjawab, David, kamu benar. Saya tidak bisa melihat kayu untuk pepohonan. Barlowe, bawa mereka ke bawah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa jika Anda tinggal di sini. Hati-hati. Nimbus tidak menolak. Sebaliknya, dia bersiap untuk membawa keluarganya ke puncak emas. Dia dan Wilfred terluka parah, sehingga mereka membutuhkan perawatan serius. Bab 1269. Sementara penampilan David mengejutkan Nimbus dan keluarganya, itu juga membuat marah Mo dan gengnya. Mereka baru saja akan berhasil. Mereka akan membunuh Nimbus dalam sebuah langkah yang akan menentukan nasib mereka. Namun, orang lain dengan peringkat yang sama dengan mereka muncul entah dari mana. Terlebih lagi, dilihat dari pukulan itu, mereka tidak bisa meremehkan kekuatan orang ini, terutama pedang merah panjang di tangannya. Mereka merasa seolah-olah ujung pedang itu menempel di punggung mereka. Mo dan sebagian alam abadi lainnya tercengang oleh pedang David. Mereka baru sadar ketika Nimbus hendak pergi.
Tentu saja, Mo tidak akan membiarkan Nimbus pergi. Dia akhirnya datang dengan serangan diam-diam ini untuk melukai Nimbus, jadi dia tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini untuk membunuh Nimbus. Jika tidak akan semudah membunuhnya seperti hari ini. Sebagai Raja Sangruil, Mo tidak bisa berdiam diri meskipun yang lain bisa. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Nimbus pergi. Saat Nimbus hendak pergi, tubuh Mo menghilang dari tempatnya. Namun, ketika dia hendak mendekati Nimbus dan keluarganya dengan kecepatan kilat. Astaga! Kilatan lampu merah melintas di depannya, memaksanya untuk segera berhenti dan menunjukkan dirinya. David telah memperhatikan pergerakan Mo dan yang lainnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka lolos begitu saja? Mo, lawanmu adalah aku sekarang. Jangan salah. David bermain dengan pedang pemecah jahat di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mo menatap lurus ke arah David saat dia melayang di langit. Dia sangat ingin melahap David sekarang. Jangan menatapku seperti itu. Aku malu, ejek David. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa ada di Bima Sakti? Mo bertanya, menekan amarahnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak berada di pihakmu. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh Sangruil? Tidak peduli seberapa kuat Anda masih hanya sebagian dari alam abadi. Sementara itu, kami memiliki 5 dari mereka di sini. Anda akan memberi kami barlog jika Anda pintar, dan saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Mo, kamu sangat penuh omong kosong. Lawan saja aku jika kamu mau. Kamu cerewet seperti wanita. Apakah Anda benar-benar menyebut diri Anda Raja Sangruil? David membalas tanpa menunjukkan rasa hormat kepada Mo. Kamu, Mo memelototi David. Dia terdiam setelah jawaban David. Bukannya dia tidak ingin membunuh David secara langsung. Sebaliknya, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Pedang David cukup mengintimidasi. Bahkan Severus dan ular berkepala 9 lainnya di alam abadi sebagian memilih untuk tetap diam. Jelas, mereka takut dengan pedang di tangan David. David, hati-hati. Paman Wilfred dan saya akan datang untuk membantu Anda setelah kami pulih. Hati-hati, Dav. Terima kasih, David. Nimbus dan keluarganya turun setelah mereka mengatakan itu. Mo hanya bisa melihat mereka pergi. Dia tahu dia tidak memiliki celah dengan David di depannya. Namun, pada saat itu, Severus dari 4 ular berkepala 9 berteriak, pergi. Keempat pria berjubah hitam itu menyerang pada saat bersamaan. Jelas, mereka tidak ingin membiarkan Nimbus pergi begitu saja. Mereka bekerja sangat keras untuk menciptakan keuntungan yang begitu besar, sehingga mereka tidak bisa menyerah hanya karena penampilan David. Jika David berada di alam abadi, maka mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka akan berlari secepat yang mereka bisa. Mereka bisa beruntung untuk melarikan diri dengan hidup mereka. Namun, karena mereka semua berada di sebagian alam abadi, mengapa mereka berlima harus takut pada David? Jika Nimbus pulih dan bisa menggunakan lebih dari 50% kekuatan tempurnya, akan sulit bagi mereka untuk menguasai situasi. Mereka hanya bisa menyelesaikan misi mereka jika 1 atau 2 dari 5 terluka parah atau meninggal. Di antara 4 pria berjubah hitam, 2 akan menargetkan David, sedangkan 2 sisanya akan menargetkan Nimbus dan keluarganya. Pada saat ini, Mo kembali sadar. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan dengan cepat mendekati Nimbus. Saat David menghadapi serangan mendadak kelimanya, ekspresinya berubah serius. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Bab 1270. Hari ini, dia harus memberikan semua yang dia miliki untuk bertarung tanpa menahan diri. Dia ingin melihat di mana batasnya. Teknik pedang pemecah jahat. David menggeram di dalam hatinya. Kemudian, dia melambaikan pedang pemecah jahat. Langit berubah merah lagi dengan gelombang ini, cahaya pedang yang mencapai sampai ke surga mengiris jalan Mo dan 2 pria berjubah hitam lainnya. Pada saat ini, 2 lainnya telah muncul di hadapan David. Mereka menyerang David dari kedua sisi. Mereka menunjukkan cakar ular berkepala 9 mereka yang ditutupi dengan sisi keras dari bawah jubah hitam mereka. David tidak panik saat keduanya menyerangnya. Pertama, dia melambaikan tangan kirinya dan menggunakan Void Pang, salah satu dari 3 keterampilan tempur teratas, untuk memukul salah satu penyerang. Ledakan. Pada saat yang sama, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk memasang perisai di sisinya yang lain. Ketika pria berjubah hitam lainnya hendak mencapainya, dia diblokir oleh kekuatan pikiran David. Kemudian, kekuatan pikiran yang kuat menyelimuti pria berjubah hitam itu dengan cepat dan menahannya dengan erat. Namun, kali ini berbeda. Saat itu, kekuatan pikiran David, yang akan berhasil dalam setiap upaya, hanya menghentikan serangan Realm Eternal sebagian kekuatan penuh untuk sementara waktu sebelum pecah. Pria berjubah hitam itu berhasil melarikan diri dari kekuatan pikiran yang menahannya setelah beberapa saat. Namun, ini juga mengejutkan pria berjubah hitam itu. Apa ini? Sekarang hanya itu yang bisa memblokir seranganku, bahkan bisa menahanku. Bahkan jika itu hanya untuk sepersekian detik, itu akan menentukan hasil pertempuran antara pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama.
Penghalang pikiran David rusak, dan itu juga menghentikan serangan pria berjubah hitam. Pada detik itu, David segera memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan rebound dari tabrakan untuk mundur dengan cepat, menghindari serangan itu. Saat dia mundur, dia melambaikan pedang pemecah jahat di tangan kanannya. Astaga! Sebuah lengan terlepas dari tubuh pria berjubah hitam itu dan terbang ke udara. Itu tampak seperti lengan, tetapi sebenarnya itu adalah cakar besar yang bersembunyi di bawah jubah hitam. Darah segera menyembur keluar dari lengan terlepas pria berjubah hitam itu. Kemudian, ratapan menyakitkan yang memekakkan telinga bisa terdengar. Ah! Lengan pria berjubah hitam itu dipotong dan rasa sakit yang hebat membanjiri seluruh tubuhnya, membuatnya kehilangan akal. Dia tidak pernah terluka begitu parah sejak lahir. Lengannya dipotong bersih. David mundur ke jarak yang aman. Kemudian, dia berhenti dan melayang di kehampaan. Setelah itu, dia melambaikan tangan kirinya. Sial! Cakar itu sangat keras. Punggung tanganku masih terbakar karena rasa sakit sekarang. Orang yang bertabrakan dengan David barusan juga berdiri di kejauhan. Dia kemudian diam-diam menyembunyikan tangan kanannya yang gemetar. Rasa sakit yang hebat menjalar dari telapak tangannya. Tidak mudah untuk menghentikan Void Pang, salah satu dari 3 skill tempur terbaik David. Namun, dia merasa sangat senang di dalam. Jika dia bertukar tempat dengan Draco barusan, dia akan menjadi orang yang kehilangan lengan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana David melakukan itu, jika Draco tidak bisa menghentikannya, dia juga tidak bisa. Jika salah satu lengan Draco terpotong, itu berarti dia telah kehilangan 80% dari kekuatan tempurnya. Bersambung.